Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oh sebentar, saya tutup dulu, lupa belum tutup. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum saya mulai pelajaran pagi hari ini, saya absen satu persatu ya. Oke. Sebentar. Afrizal Nur Saidin ada, Juliana Agustin ada, berarti masuk semua ya hari ini. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakognosi dan fitokimia ya. Farmakognosi dan fitokimia. Ini pelajaran pertama ya, farmakognosi ya. Berarti belum kenal saya, belum tahu ya. Oke, sebelumnya berarti perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nana Setiawan, guru farmasi yang akan mengajar farmakognosi dasar selama kelas 10 nanti ya. Oke, baik. Jadi nanti kita akan mempelajari farmakognosi dasar ya. Oke, apa itu farmakognosi dan apa yang akan dipelajari di farmakognosi dasar nanti akan saya jelaskan di pertemuan pertama ini ya. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan farmakognosi dan juga obat. Oke, sebelum saya jelaskan, mungkin teman-teman semua sudah pernah ada yang mendengar apa yang dimaksud dengan farmakognosi. Apa sih farmakognosi itu? Kok sepertinya apa ya? Jarang banget didengar ya. Mungkin ada yang pernah dengar atau sudah mempelajari ya. Cindy ya? Oh ya, monggo Cindy dijawab. Oh seperti itu ya. Oke. Jadi farmakognosi itu berasal dari bahasa Latin ya, terdiri dari dua kata yaitu farmakon yang berarti obat dan juga gnosis yang berarti ilmu. Jadi secara luas sebenarnya farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan. Ya, jadi secara luas sebenarnya farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, entah itu obat kimia, obat yang berasal dari bahan alam, atau obat sintetis seperti itu. Jadi semua itu dirangkum dalam farmakognosi ya. Tapi karena pergeseran makna kata sehingga farmakognosi ini menjadi hanya sekedar ilmu yang mempelajari tentang obat yang berasal dari bahan alam ya, dari bahan alam, bisa dari tumbuhan, lalu hewan maupun mineral alam seperti itu. Oke, ini secara singkat mengenai pengertian dari farmakognosi. Monggo kalau mau dicatat bisa dicatat terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke ya. Ya seperti ini. Jadi pertama itu farmakognosi yaitu meliputi semua, yaitu pengertian secara umum. Lalu mengalami pergeseran dan penyempitan makna menjadi berasal dari alam saja. Next. Ya, ini
perkembangan dari farmakognosi sendiri. Ya, jadi ilmu-ilmu untuk mempelajari obat itu sudah ada semenjak tahun 2500 sebelum Masehi. Ya, mungkin kalau kita nonton dulu ada serial apa ya, Tutur Tinular, Angkling Darmo, kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Itu kan ada tabib yang membuat meracik obat ya. Jadi di zaman kerajaan dulu itu sudah ada seperti itu. Sudah ada tabib yang membuat obat seperti itu. Lalu di era modern, di era Yunani itu ada Hippocrates yang menggunakan kayu manis, diosiamin dan gom Arab dan sebagainya seperti itu. Lalu di tahun lebih modern lagi ada Linnaeus dari Swedia. Sebelumnya itu ada yang kita kenal dengan Avicenna, atau kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ibnu Sina. Ya, bapak kedokteran modern. Ya. Jadi kita harus mengetahui sejarah dan perkembangan farmakognosi dan ilmu kedokteran ini sebelum kita lebih masuk untuk ke dalam materi farmakognosi. Ya, bapak kedokteran modern. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Next. Ya. Sekarang farmakognosi sudah berkembang kepada teknik isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisis. Ya, apa itu isolasi, apa itu identifikasi, apa itu kromatografi, nanti akan kita pelajari sambil jalan seperti itu. Ya, oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita lihat sebuah video ini agar kita itu lebih mengenal kekayaan alam yang ada di Indonesia itu seperti apa. Kita itu hidup di Indonesia yang banyak sekali keanekaragaman hayati yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ataupun pengobatan seperti itu. Ya, silakan dilihat videonya. Jadi ini ada video tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, monggo dilihat. Ya, jadi ada lebih dari 30.000 spesies di Indonesia. Ya, memang sebagian besar itu sudah dimanfaatkan, tapi kita perlu menggali lebih dalam lagi, lebih jauh memanfaatkan agar bisa digunakan produk yang lebih mutakhir pada zaman sekarang. Ya, jadi sudah ada jamu sejak zaman dahulu seperti itu. Nah, lalu untuk produk-produk modern sudah ada Stimuno dan segala macam. Walaupun sudah ada obat-obatan modern, tapi jamu itu tetap menjadi primadona di tengah masyarakat. Ya, ini jadi video ini itu pas waktu masih presidennya Pak SBY. Bapak kita melanjutkan visi dan misi beliau seperti itu. Jadi Pak SBY di sini berpidato pada intinya agar pengembangan obat tradisional itu bisa lebih ditingkatkan, sehingga kata beliau itu kita bisa
menyamai atau bahkan melampaui Cina atau India seperti itu. Nah, ini lokasinya di Tawangmangu, di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah sana ya. Jadi pusat herbal Indonesia itu ada di sana. Oke, jadi selain untuk peningkatan untuk meningkatkan pemanfaatan, ini juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, ini peresmian Balai Kesehatan yang di dalamnya sudah ada dokter dan apoteker yang berperan di dalam penentuan pengobatan seperti itu. Ya. Jadi nanti kita juga mencoba seperti itu. Kita praktek seperti itu. Nah, terus ada teknik ekstraksi, nanti kita juga baca di berikutnya. Nah, terus ada saintifikasi jamu juga, terus ada pemeriksaan buat masyarakat. Nah, jadi peresepannya pun itu langsung menggunakan produk herbal seperti itu ya. Peresepannya menggunakan produk herbal langsung diracik oleh apoteker dan tenaga kefarmasian yang ada di situ. Jadi ini murni pemanfaatan obat herbal sebagai pengobatan seperti itu. Yang mungkin belum ada di Indonesia, memang mungkin yang baru pertama ini. Nah, itu namanya klinik herbal seperti itu. Lalu ada pengobatan alternatif seperti ini. Ya, ini sudah testimoni dari pasien-pasien yang ada di klinik tersebut. Nah, ini ada pasien darah tinggi yang awalnya tensinya 180 menjadi 140. Progresnya sudah seperti itu. Ada pasien asam urat juga, diabetes juga. Ini manfaatannya ya ada kayu manis dan segala. Nah, ini seperti ini. Ya, sertifikasi jamu langsung diresepkan seperti itu bentuknya. Jadi kedepannya itu diharapkan ada beberapa lagi unit-unit klinik-klinik maupun rumah sakit yang melayani pengobatan secara herbal seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Oke.
Oke, sambil saya hapus. Ya, apa sih yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ya, yang pertama itu kita itu mempunyai sumber daya alam, keanekaragaman hayati, aneka ragam, mencapai 30.000 spesies tumbuhan yang bisa kita eksplor. Tapi yang jadi pertanyaan besar bagi kita adalah mengapa kita mempunyai 30.000 spesies tapi perkembangan herbal medicine kita itu masih kalah dengan TCM-nya Cina dan juga Ayurvedanya India. Itu yang harus kita pikirkan jauh ke depan. Ya, itu yang harus kita pikirkan jauh ke depan. Seperti itu. Kita mempunyai 30.000 spesies. Ini bukan angka yang sedikit yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Ya. Lalu kita juga sudah mempunyai yang namanya materia medica. Materia medica. Tawang. Jadi di Tawangmangu ini selain untuk mengembangkan obatnya itu sendiri, jadi diharapkan juga bisa meningkatkan taraf ekonomi seperti itu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi mengapa sih kok penting untuk mempelajari farmakognosi? Ya, jadi Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam, sangat kaya akan tanaman obat keluarga atau toga ya. Jadi akan sangat rugi sekali jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Oke ya. Oke, sekarang akan saya tunjuk satu, ya nggak semua sih, mungkin ada beberapa untuk meringkas apa yang dimaksud dengan farmakognosi tadi. Kan saya sudah jelaskan farmakognosi tadi seperti apa, pengertiannya seperti apa. Ya, mungkin ada 2 atau 3 orang yang akan saya tunjuk untuk mereview apa pengertian dari farmakognosi. Oke, Giulio Robertino, ayo coba Giulio. Oh, gitu ya. Mungkin ada yang bisa melengkapi. Nilam, bagaimana Nilam? Mana Nilam? Oh ya. Oke, Nilam, bagaimana Nilam? Oke, farmakognosi berasal dari bahasa Latin, ya benar. Dari kata apa? Farmakon dan gnosis. Oke, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke, jadi sudah jelas ya materi tentang farmakognosi tadi, pengertian dari farmakognosi tadi ya. Jadi ada 2 kata berasal dari bahasa Latin, farmakon dan gnosis. Oke, selanjutnya kita berdiskusi tentang simplicia. Mungkin sudah ada yang membaca apa itu simplicia? Sudah pernah dengar mungkin apa itu simplicia? Ya, silakan. Meita, ya. Oke. Simplicia, bahan tumbuhan. Oh, gitu. Ya, mungkin Rachel mungkin mau menjelaskan atau mau menambahkan apa simplicia itu. Oh, yang belum diolah. Oke. Nah, jadi secara pengertian mungkin sudah benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada yang berasal dari tanaman atau yang belum diolah sama sekali. Ya, jadi secara pengertian sudah benar. Tapi kalau secara bahasa mungkin simplicia yaitu bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan. Jadi yang menjadi
concern yang menjadi apa? Kata kunci ya di sini ya, itu belum mengalami pengolahan, seperti itu. Belum mengalami pengolahan. Dan atau hanya mengalami proses pengeringan. Ya. Jadi simplicia yaitu bahan alamiah yang belum mengalami pengolahan sama sekali dan atau hanya mengalami proses pengeringan. Oke, jadi ini ya pengertian simplicia, yaitu yang harus kita pegang yang jadi kata kunci, yaitu belum mengalami pengolahan dan juga hanya mengalami proses pengeringan saja. Lalu simplicia itu sendiri ada berapa macam sih? Berapa macam sih? Ya, simplicia sendiri itu secara garis besar itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu simplicia nabati, lalu simplicia hewani, dan juga simplicia mineral. Ya. Jadi secara garis umum itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nabati, hewani, dan mineral. Kalau simplicia nabati yaitu berupa tanaman utuh atau bagian tanaman. Jadi berasal dari tanaman sesuai dengan namanya ya. Nabati berarti berasal dari tanaman. Bisa utuh ataupun bagiannya. Sebagai contoh apa? Contohnya misal kayu manis. Ya, kayu manis itu kan tanamannya atau tumbuhannya. Yang dimanfaatkan apanya? Kulit kayunya. Kulit kayu manis. Seperti itu. Lalu ada misal yang sering digunakan untuk darah tinggi. Apa? Yang baunya nggak enak. Ya, mengkudu. Mengkudu itu adalah tanamannya. Yang dimanfaatkan adalah buahnya ya, sebagai anti darah tinggi, anti hipertensi. Buah mengkudu. Lalu simplicia nabati sendiri itu ada yang bersifat eksudat. Apa eksudat itu? Apa perbedaannya eksudat dengan simplicia nabati biasa? Apa perbedaannya Pak? Sama-sama dari tumbuhan loh. Ya. Kalau nabati itu adalah tanamannya atau bagian tanamannya. Kalau eksudat adalah sesuatu yang keluar dari bagian tumbuhan tersebut. Misal bisa getahnya, getah damar. Getah damar buat apa Pak? Nanti dicari ya. Getah damar buat apa? Ayo. Biasanya itu dibuat sebagai pengharum ruangan. Ya. Lalu ada getah opium. Pernah dengar apa enggak getah opium? Ya. Jadi nanti coba dicari saja di Google getah opium itu seperti apa. Ya, penggunaannya. Lalu selanjutnya ada simplicia hewani, yaitu berasal dari hewan. Ya, simplicia yang berupa hewan utuh atau bagian hewan. Belum berupa zat kimia murni, jadi masih berupa campuran, masih belum bisa diisolasi atau dipisahkan. Jadi masih berupa kumpulan dari beberapa senyawa seperti itu. Contohnya ada Adeps wanae. Apa Adeps wanae itu? Yaitu lemak bulu domba. Digunakan sebagai apa Pak? Lemak bulu domba ini biasanya digunakan sebagai kosmetik, tambahan kosmetik atau
sebagai biar tidak mudah kering atau moisturizer ya. Ya, anak cewek-cewek ini biasanya tahu ini moisturizer seperti itu ya. Gunakan sebagai moisturizer. Lalu ada yang dimaksud dengan Simplicia mineral. Ya, Simplicia mineral ini belum diolah dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah vaselin maupun parafin. Sama, ya. Penggunaannya hampir sama antara adik selanai, vaselin sama parafin ini ya, digunakan sebagai bahan kosmetik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Ya, tanya apa? Bagaimana, Mas? Oh, penggunaan secara spesifik vaselin. Jadi mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya produk vaselin ini ya, vaselin ini. Gunakan buat apa ini? Buat body lotion. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaannya vaselin ini digunakan sebagai hand body lotion atau pelembab biar kulit itu tidak mudah kering. Oke. Lalu selain ketiga Simplicia ini, nanti kita juga akan mempelajari tentang senyawa kimia. Kelihatan ya, yang belakang. Saya taruh atas saja. Sini, ini saya hapus. Oke. Jadi nanti kita juga akan mempelajari tentang senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan. Ada beberapa senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah alkaloid. Ya. Lalu ada glukosida, ada terpenoid, lalu juga ada flavonoid, polifenol, tanin. Ya, ini cuma sekedar tahu saja. Jadi saya terangkan di awal biar dicatat lalu digunakan sebagai media belajar. Nanti dicari sendiri di rumah untuk pembelajaran minggu-minggu berikutnya. Jadi cuma sekedar tahu saja ini ya. Jadi selain Simplicia ada senyawa kimia yang harus kita ketahui. Alkaloid, glukosida, flavonoid, polifenol, tanin, dan juga glukosida seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, mau dicatat dulu? Ya, monggo, silakan dicatat dulu sambil kita rileks sejenak ya, rileks sejenak. Coba berdiri semua. Biar kok kayaknya agak tegang gitu. Coba berdiri semua. Ya. Sekarang hadap kanan semua, hadap kanan. Sudah hadap kanan semua. Yang ada di depannya pundak teman yang ada di depannya dipijetin ya. Biar rileks. Ya, dipijetin. Oke. Sekarang balik ke sebelah kiri ya, jadi gantian yang tadi mijitin sekarang dipijitin. Oke, enak ya. Oke, tepuk tangan semua, silakan duduk. Oke, silakan ya. Oke, sudah. Mana penghapusnya tadi? Oh, saya bawa. Oke, Simplicia sudah jelas ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, saya hapus. Simplicia hewani, nabati, dan juga mineral, dan juga ada pengertian dari senyawa kimia. Sudah jelas sampai situ. Oke, nanti di farmakognosi ini kita tidak jauh dari yang namanya penyebutan Simplicia. Nah, penyebutan Simplicia itu ada yang dinamakan dengan
tata nama ilmiah. Tata nama ilmiah. Di mana penyebutan nama ilmiah ini mengacu pada bahasa Latin. Ya. Oleh karena itu, kita itu harus paham terlebih dahulu mengenai taksonomi. Apalagi itu Pak, apa taksonomi? Oh ya tadi aja belum ngerti kok. Ya, nanti kita pelajari sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Apa-apa sambil belajar sambil berjalan. Jadi taksonomi itu adalah ilmu tentang klasifikasi atau bahasa mudahnya itu seperti silsilah kekeluargaan seperti itu. Ya, klasifikasi atau silsilah. Ya, jadi pengelompokan atau silsilah seperti itu. Nah, taksonomi sendiri itu pengaturannya dimulai dari yang paling atas, yaitu kingdom. Kingdom atau sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Ya, istilahnya kingdom lah, kingdom atau kerajaan. Nah, dalam kehidupan ini ada 5 kingdom. Ada 5 kingdom. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah lantai atau kerajaan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu adalah animal, kerajaan hewan-hewan. Yang ketiga itu adalah fungi atau kerajaan dari jamur-jamuran bumi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah protista. Protista itu adalah tumbuhan tapi yang tidak memiliki tidak lengkap secara morfologinya seperti itu. Fungi, protista, dan monera ini adalah hewan-hewan yang bersel satu atau bersel tunggal. Nah, kok manusia tidak ada, Pak? Manusia itu ikut kingdom mana, Pak? Ya, manusia itu ikut kingdom animal. Jadi kita itu sebangsa sama hewan sebenarnya. Kalau menuruti taksonomi ini seperti itu. Oke, jadi ada kingdom itu yang paling atas sendiri. Next. Oke, ya tujuan klasifikasinya yaitu menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang budaya seperti ya, lanjut. Nah, seperti ini. Ada kingdom, tadi sudah saya jelaskan ada 5. Tapi untuk farmakognosis ini nanti kita berfokus cuma di lantai atau kerajaan dari hewan-hewana seperti itu. Lalu di bawahnya kingdom ada divisi. Nah, divisi lantai sebagai kerajaan tumbuhan itu memiliki 3 divisi. 3 divisi. Yang pertama itu yaitu bryophyta. Yang kedua itu adalah spermatophyta. Yang ketiga yaitu jadi kita nanti ada 3 macam. Bryophyta itu apa? Bryophyta adalah tumbuhan lumut. Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji. Dan Pteridophyta adalah tumbuhan
pakuan. Seperti itu. Jadi nanti kita mempelajari ini tentang ini. Tapi untuk selama 1 tahun farmakognosi ini nanti kita fokusnya cuma di spermatofita, yaitu tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku, tumbuhan lumut mungkin ada cuma sedikit, ya tidak seberapa kita bahas. Nah, lalu tumbuhan berbiji ini nanti dibagi lagi menjadi subdivisi. Ada Angiosperma dan Gymnosperma. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi menjadi monokotil dan dikotil. Ya, menjadi tumbuhan berbiji tunggal dan tumbuhan berbiji ganda. Ya, tumbuhan berbiji tunggal itu contohnya apa? Jagung. Ciri-cirinya apa? Akarnya akar serabut. Kalau tumbuhan berbiji ganda atau dikotil, contohnya apa? Mangga. Ya, akarnya akar tunggal. Seperti itu. Nanti sambil jalan kita belajar lagi. Soalnya nanti kita untuk penjabaran Simplicia itu pasti ada kingdom, divisi, spesies, genus, famili, dan lain-lain seperti ini ya. Oke. Sampai sini ada yang paham atau malah kurang paham? Ya nggak apa-apa, dicatat saja dulu, nanti sambil jalan sambil kita pelajari, kita pelan-pelan. Oke, dicatat saja dulu. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita pelajari tentang tata nama penulisan bahasa Latin. Oke. Bahasa Latin. Tata nama penulisan bahasa Latin. Contohnya yang mungkin pas SMP ada pelajaran biologi ya, SMP ya. Contohnya apa yang sering terdengar? Jagung, apa jagung? Zea mais, ya betul. Contoh Zea mais. Terus selain itu, Zea mais, wah, padi. Oriza sativa. Jadi penulisannya yang benar seperti apa? Jadi untuk penulisan bahasa Latin, bahasa Latin itu sebagian besar terdiri dari 2 kata. Zea mais. Penulisannya seperti apa? Penulisannya yaitu kata pertama itu huruf besar Z dan O seperti ini, huruf besar. Lalu di kata kedua itu huruf kecil. Kalau kita nulis pakai tulisan tangan, harus kita kasih garis bawah. Tapi kalau kita mengetik di laptop, di komputer, itu bisa kita miringkan. Miring. Kalau sudah dimiring berarti nggak usah pakai garis bawah atau ditalik. Nah, kata pertama rata-rata menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, sambil kita belajar mengenai penulisan bahasa Latin, mungkin saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, nanti silakan dicari di Google boleh, nggak apa-apa.
apa-apa. Sementara di Google nanti carinya ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu nama ilmiah, nama Latin dari yang pertama mengkudu, ya, mengkudu. Yang kedua nama Latin dari seledri, ya. Yang ketiga nama Latin dari apa ya? Yang gampang, kayu manis. Kayu manis. Ya, nanti coba dicari di Google bagaimana penulisannya. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Oke, silakan dicari. Saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, silakan salah satu maju. Oke, jadi mengkudu itu nama ilmiahnya yaitu Morinda citrifolia. Ya, penulisannya seperti apa? M-nya besar, C-nya kecil, lalu dikasih garis bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan genus. Morinda itu apa? Morinda yaitu genus jeruk. Morinda citrifolia. Jadi masih satu kerabat dengan jeruk mengkudu ini. Lalu seledri, apa namanya? Apium graveolens. Kasih garis seperti ini. Lalu kalau kayu manis namanya apa? Cinnamomum burmani. Ya. Oke. Ya. Sudah jelas sampai sini tentang penulisan bahasa Latin ini? Sudah jelas ya? Oke. 3 soal ini, 3 senyawa, 3 tumbuhan ini nanti dijadikan PR ya. PR. Apa PR-nya Pak? Yang pertama yaitu mencari taksonomi. Taksonomi. Berarti mulai dari tadi ya, spesiesnya itu ini Morinda citrifolia. Terus ke atas genusnya itu berarti dia itu termasuk genus apa? Genus Morindae. Terus familinya apa? Sampai di atas kingdom itu berarti kerajaannya kerajaan itu dicari taksonominya dari ini dan ini. Terus yang kedua yaitu dicari kegunaan atau manfaat. Mengkudu itu buat apa? Seledri itu buat apa? Kayu manis buat seperti itu ya. Oke. Terus yang ketiga dicari senyawa kimianya yang saya jelaskan tadi. Ada alkaloid, ada terpenoid, polifenol, flavonoid ya. Nanti coba dicantumkan. Kita akan diskusikan minggu depan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas dengan tugasnya mungkin? Oke, sudah jelas ya? Oke, bisa saya akhiri? Oke, sudah jelas? Oke, baik. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang jelas mungkin. Wassalamualaikum.